Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Begita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar. Persaingan pasar itu untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek terbaik dari perusahaan kita. Jadi, di sini kita harus memiliki strategi yang bagus untuk melakukan meluncurkan suatu produk. Kita tuh harus memiliki strategi yang lebih bagus sebelumnya agar produk yang kita luncurkan ini lebih dikenal dan memiliki pelanggan yang tetap dengan produk kita tersebut. Baiklah, di sini ada 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama itu pendatang baru. Perusahaan harus melihat pendatang baru seperti apa yang ingin bersaing dengan produk kita. Apakah dia lebih unggul dari produk kita atau lebih lemah dari produk kita. Jadi, kita harus memperhatikan pesaing-pesaing baru yang ingin menyaingi produk kita. Maka dari itu kita harus memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh pendatang baru. Yang kedua ada pemasok atau kekuatan pemasok. Di sini kita harus memiliki pemasokan yang lebih kuat agar produk kita lebih unggul dari pesaing. Yang ketiga, pembeli. Pembeli itu harus sangat penting karena pembelilah yang akan menentukan produk kita ini akan bertahan di pasaran atau hanya bertahan mengikuti tren saja. Yang keempat ada produk pengganti. Kita harus memiliki produk alternatif dari produk kita. Jika misalnya produk ini nggak ada, jadi harus produk seperti apa yang menggantikan produk sebenarnya. Dari keempat kekuatan tersebut, itu akan bersaing nanti di industri. Jadi, kita harus memiliki strategi yang lebih bagus agar produk yang kita miliki ini bisa bersaing secara sehat dan memang dikenal oleh pelanggan. Yang ketiga ada mengidentifikasi pesaing. Kita lihat dari sudut pandang industri dan pasar. Pasar itu ada pesaing aktual dan pesaing potensial. Yang keempat ada menganalisis pesaing. Pertama yaitu kita harus memiliki strategi seperti apa yang akan kita luncurkan, strategi seperti apa yang akan kita buat agar produk kita tetap bertahan secara jangka panjang, tidak hanya sebentar, apalagi hanya mengikuti tren. Jadi kita harus memiliki strategi yang cukup kuat agar tujuan dari perusahaan akan tercapai. Yang kedua, tujuan di sini pasti setiap perusahaan menginginkan laba, baik itu laba jangka panjang ataupun laba jangka pendek. Jadi kita harus memiliki tujuan seperti apa agar kita mencapai laba tersebut. Yang ketiga ada kekuatan dan kelemahan. Setiap perusahaan harus melihat kekuatan dan kelemahan dari produknya. Jika kita memiliki kekuatan dari produk kita, maka itu yang harus kita timbulkan atau kita tonjolkan agar produk kita lebih dikenal dan bertahan di pasaran. Jika ada kelemahan di situ, kita harus memperbaiki pesaing kita seperti apa agar kita bisa produk kita ini lebih unggul daripada produk pesaing kita dan merek yang kita punya itu tetap bertahan di pasaran. Yang keempat ada perusahaan juga tidak boleh terlalu fokus kepada pesaing. Perusahaan juga harus fokus kepada pelanggan karena di sini pelangganlah yang paling utama yang bisa menentukan produk kita ini akan bertahan di pasaran atau hanya sementara, dan pelanggan juga yang akan membuat merek kita ini lebih bertahan di pasaran dan akan memiliki persaingan yang lebih bagus di pasaran. Yang kelima ada kita harus
memilih pelanggan. Pelanggan itu ada yang berharga dan tidak berharga. Maksudnya di sini yang berharga itu pelanggannya uh, rutin membeli produk kita, tapi mereka tidak cukup puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan. Kalau yang tidak berharga itu seperti perusahaan yang di sini perusahaan yang malah tidak menyukai pelanggannya karena tidak mampu dan lebih banyak komplain. Itu yang dimaksud dengan pelanggan tidak berharga. Yang kelima ada memilih pesaing. Kita sebagai perusahaan juga harus melihat pesaing seperti apa yang akan kita tunjukkan. Itu yang kuat melawan dengan yang lemah, yang dekat melawan yang jauh, dan yang baik melawan yang buruk. Yang terakhir ada strategi pengikut pasar. Di sini ada pemalsu. Perusahaan sudah membuat suatu produk yang original, tiba-tiba ada suatu organisasi atau orang yang tidak bertanggung jawab memalsukan produk kita, dan otomatis kualitas produk yang ori dengan yang KW tadi itu nggak sama. Jadi di sana kita harus lebih berhati-hati untuk membedakan yang mana barang yang original dan yang KW. Yang kedua ada pengklon. Yang ketiga itu ada peniru, hampir sama dengan pemalsu. Peniru di sini produk kita yang original dengan yang KW itu bedanya tuh hampir nggak bisa dibedakan karena memang ditiru 100% ditiru. Dan pelanggan juga, kebanyakan pelanggan juga tidak bisa membedakan yang mana yang original dan yang hasil dari tiruan karena memiliki kualitas yang hampir sama dengan originalnya. Yang keempat ada pengadopsi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.